Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Selamat datang di podcast Pengusaha Muda dengan saya Nisa Natasha. By the way, sudah lama sekali ya kita tidak mengadakan podcast seperti ini. Nah, untuk kali ini kita mengadakan podcast yang mana kita kedatangan tamu yang tentunya sangat luar biasa dan inspiratif nih. Beliau juga merupakan salah satu alumni STIE PGRI Dewantara Jombang dan alumni tim dari Pengusaha Muda. Langsung aja yuk kita sapa. Selamat pagi Kak. Lumayan juga ya kita lama nggak bertemu. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke Kak, sebelum kita mengobrol lebih jauh lagi, boleh dong Kak perkenalan singkat aja buat nyapa para penonton gitu. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Pengusaha Dewantara STIE PGRI Dewantara Jombang. Perkenalkan, nama saya Soligul Huda, alumni dari STIE PGRI Dewantara angkatan 2013, lulus 2017. Rumah saya di Cukir, Sumoyono tepatnya, Kecamatan Diwek, Jombang. Itu perkenalan singkat saja dari saya. Terima kasih. Oke Kak, yang saya dengar-dengar nih kan Kak Solicul ini baru nikah ya. Memang kalau baru nikah itu suasananya bisa fresh banget gitu ya. Muka-mukanya itu aduh seger banget ya. Oke, yang kita kenal nih siapa sih yang nggak tahu sama Kak Solicul? Kak Solicul ini udah terkenal loh. Orang dosen, karyawan, anak-anak SIE pasti tahu kalau Kak Solicul ini salah satu pengusaha sukses di bidang sayuran. Beliau ini merupakan pemasok sayuran ya Kak, ya benar? Ya benar. Nah, oke, pertanyaannya singkat aja nih Kak. Yang awal-awalnya itu gini, mengapa sih Kakak Solicul ini memilih usaha itu? Alasannya apa nih Kak? Boleh dong diceritakan sama teman-teman semua? Memilih usaha sayuran, satu pertama karena sayuran ini bahan pokok yang tiap hari kita konsumsi. Dari mulai anak-anak juga butuh sayuran, ibu-ibu juga butuh, bapak-bapak juga butuh. Nah, itu awalnya. Jadi kita melihat peluang. Yang kedua, karena orang tua juga sudah punya usaha sayur, tapi skalanya kecil. Nah, karena saya sekolah, paling tidak saya mengembangkan usaha yang sudah ada. Kita kembangkan yang lebih besar. Nah, itu alasannya yang pertama sih. Yang pertama sama kedua ya itu aja. Sebelumnya gini nih ya Kak ya. Kak Solicul ini kan termasuk kayak kita semua ya pengusaha muda gitu. Pernah nggak sih Kak Solicul itu berpikir kenapa aku nggak pengen usaha kayak teman-temanku yang lagi booming, katakan fashion atau katakan di bidang teknologi kayak fotografer atau apa gitu kan. Oke, mengesampingkan dulu buat yang keluarga dulu ya, usaha keluarga. Tapi kenapa nggak ada pikiran buat nyoba usaha lain gitu sebelumnya? Ada nggak Kak atau gimana? Dulu ada, sebelum saya masuk STIE PGRI Dewantara, malah saya usaha jamur tiram. Dulu malah terkenalnya di STIE PGRI Dewantara itu jamur tiram saya. Makanan ya Kak ya? Enggak, budidaya jamur tiram. Oh iya tahu. Oke. Jamur tiram, begitu kenal dosen fenomenalnya STIE PGRI Dewantara, Bu Gusnul. Siapa yang nggak tahu Bu Gusnul? Beliau yang membantu memasarkan, waktu itu membantu memasarkan usaha saya jamur tiram sampai hampir lulus kuliah. Saya mulai stop jamur tiram itu. Dari situ saya ganti ke sayuran. Berarti Kak Solicul ini udah paten banget buat lanjutin aja sayuran gitu ya? Iya, karena uangnya juga lebih banyak di sayur. Berarti ini kayak campur tangannya Bu Gusnul ini sangat mendalam banget ya kenanya di hampir 80%. Kalau saya mengira hampir 80%. Bahkan waktu itu ada cerita sedikit nih ya. Ketika hampir mau lulus, saya diminta orang tua masuk perangkat desa. Lalu saya curhat sama Gusnul, Bu, saya mau diminta menjadi perangkat desa sama orang tua saya. Bu Gusnul dengan tegas menolak. Karena tahu kalau saya sudah punya potensi di usaha. Nah, dari situ saya lebih mementingkan Bu Gusnul daripada orang tua saya. Itu salah satunya. terus? Makanya saya katakan perannya 70% daripada orang tua saya di bidang usaha. Oke, kalau gitu boleh nggak sih Kak Solicul cerita aja gitu sedikit
asal muasal awal mula kakak ini memulai usaha itu gimana? Awalnya pertama kalinya itu gimana gitu? Ini yang saya cerita yang parah aja ya, kalau kesah aja. Kalau sayuran itu termasuk jalannya lancar. Yang kalau kesah itu di jamur tiram. Jamur tiram dulu kelas 2 SMK, saya udah mulai pertama itu jual HP Sony W200 kalau nggak salah waktu itu, yang masih infrared belum Bluetooth. Saya jual harganya 350 waktu itu. Nah, itu saya belikan bibit jamur dapat 200 kalau nggak salah. Nah, dari situ nggak langsung laba. Yang bibit 200 itu saya dapat keuntungan cuma alias pegel tok. Nah, dari situ kita mulai merencanakan yang lebih bagus lagi dengan tujuan satu, sukses. Nah, dari situ saya berkembang sampai habis jual HP, mengambil dengan susah payah bibitnya di Ngoro kalau nggak salah waktu itu. Saya ke sana yo kudanan, yo pedang, soro pokoknya jamur itu. Tapi dari semangat itu alhamdulillah berjalan lancar sampai waktunya kuliah, bahkan bisa dibuat bayar kuliah. Berarti awalnya emang ada pengorbanan jual HP nih ya kayak usahanya emang tujuannya kita emang harus gimana caranya usaha kita itu berkembang gitu ya, entah itu rugi entah itu apa, awalnya gitu ya. Kita memang harus berani aja gitu ya kak ya. Oke, kita lanjut aja ya kak ya. Sudah berapa lama sih Kak Solicul ini menjalankan usaha pemasak sayuran, dan omsetnya per bulan berapa dari yang mulai awal merintis usaha sampai sekarang per bulannya itu berapa? Iya. Untuk usaha sayuran kurang lebih 5 tahun. Oke, 5 tahun, omset per bulan 3 juta sampai 10 juta. Itu dari awal dulu sampai sekarang? Iya, dari awal, dari sejak masuk ke pondok pesantren. Nah, tapi memang naik turun gitu ya kak ya? Naik turun, karena barang sayur itu kan juga naik turun. Jadi untuk laba tidak bisa ditentukan. Boleh tahu nggak kak sebenarnya apa sih yang bikin usaha kayak harga tadi yang naik turun sebenarnya apa? Kalau di pasar kayak gitu buat di bidang sayuran sendiri? Permintaan sama pasokan sayur. Pasokan sayur kalau untuk bulan ini itu akan turun karena kurangnya permintaan dari konsumen. Karena kalau bulan suron ngarani acara wayahe prei. Oh iya benar. Tapi ketika mau lebaran itu naik-naiknya biasanya naik-naiknya sayur karena permintaan sayuran itu sangat banyak dan pasokan dari kebun, dari sawah itu susah dicari, jadi harga naik. Oh gitu, jadi juga memang ikut dari kebunnya sana ya kak. Misal barang ini nanti didapatkannya sedikit sulit karena yang ngincar banyak, nanti harganya juga akan ikut naik. Oke. Kalau untuk offsetnya sampai sekarang juga per bulannya masih segitu ya kak? Masih segitu. Banyak sih ya, kalau yang awalnya dulu katakan masih 3 juta per bulan gitu ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya kak ya. Kalau gitu kira-kira selama ini Kak Solicul mengerjakan karyawan? Kalau iya nanti berapa karyawan yang selama ini Kak Solicul? Saya kalau untuk karyawan tidak tidak bilang karyawan sih, lebih tepatnya apa ya, freelance, karyawan freelance. Jadi itu saya memanfaatkan warga sekitar, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang mungkin mau minta tambahan, nah itu saya pekerjakan. Karena saya kan masuk ke pondok itu mintanya bersih. Jadi kayak terong itu disuruh ngupas. Jadi 2,5 kintal, 3 kintal itu disuruh ngupas. Jadi kalau saya kerjakan sendiri nggak mungkin. Dalam waktu semalam kita ngerjakan segitu banyak kan nggak mungkin. Ya itu biasanya 5 sampai 7 lah. 5 sampai 7 orang ya. Tapi kalau untuk Kak Solicul sendiri yang istilahnya ngambil barang, ngambil bahan itu Kak Solicul sendiri atau gimana? Atau orang lain atau ngambil freelance lagi? Saya sendiri ke Pare, kadang ke Malang juga. Kadang yang itu ambil dari warga sekitar. Kadang warga sekitar petani-petani itu sekarang juga mulai banyak yang tanam palawija. Jadi saya Kak Solicul gitu ya. Saya sebagai pemasok, nanti saya bantu jual.
dengan harga yang standar. Kasihan kalau petani dikasih harga pasar. Itulah. Oke. Kalau katakan kalau misal Kak Solicul ambil bahan, atau perlu ada temannya kayak freelance atau apa gitu, atau ada yang perlu diajak atau gimana gitu? Ada biasanya. Kadang malah sama ibu bapak. Oh gitu. Karena ibu bapak kan juga di sayur. Iya. Jadi kadang beliaunya minta, aku tak melok, aku tak milih, kadang seperti itu. Oke. Selama Kak Solicul menjalankan usaha ini ya dari awal hingga akhir, pernah nggak Kak Solicul itu merasa ada kerugian yang pernah dialami ketika memasak sayuran? Kan yang kita tahu kan sayuran ini kan bahannya kan ya gampang ada busuk juga. Nah, pernah nggak kerugian atau kendala atau apa gitu yang Kak Solicul alami? Kerugian itu pasti ada. Salah satunya ketika kita ambil bawang merah. Bawang merah yang kita tahu kalau dalam bentuk karung itu kan biasanya luarnya bagus. Nah, kita kan nggak mungkin kan kalau kita melihat semuanya dalam jumlah banyak. Kadang di dalamnya itu dikasih yang kecil-kecil. Nah, di situ dengan harga mahal, tapi kita nggak tahu kualitas kalau di dalamnya itu ternyata ada yang manipulasi, dicampur, itu sering terjadi. Kentang juga, kadang juga sering. Terus gimana caranya Kak Solicul mengatasi hal tersebut kalau ada kayak gitu? Nah, kalau waktu komplainannya itu pondok, biasanya yang kecil-kecil saya ambil kembali atau kita tukar lah dengan yang barang yang bagus. Kita jaga kualitas kalau untuk di pondok. Iya. Tapi selain itu pernah nggak Kak Solicul itu terdapat masalah selain kerugian yang kayak tadi ya? Katakan masalah lain yang pernah Kak Solicul alami ketika memasok sayuran selain kerugian yang tadi, barang-barang yang ada yang kecil, ada yang apa gitu? Alhamdulillah untuk sementara tidak sih, dan saya nggak mau juga. Alhamdulillah kayak gitu ya. Memang kalau kita emang harus jaga kualitas, insya Allah nanti masalahnya akan insya Allah minim gitu ya. Ada selain itu ya benar. Terus katakan kan gini ya, harga tadi kan naik turun. Harga naik turun tergantung dari kebunnya juga, tergantung dari minat pasar. Nah, gimana caranya Kak Solicul itu mengatasi hal tersebut di pasaran? Atau ada perbedaan waktu penjualan di harga rendah lalu di harga tingginya, waktu harga naik ada masalah? Kalau waktu harga naik itu biasanya kan barang langka, sedangkan permintaan konsumen itu tiap hari paten. Jadi ketika hari ini minta ini wajib ada. Jadi kayak saya sendiri kadang uang tidak ada harganya ketika barang nggak ada itu. Jadi saya daripada seperti itu awal-awal mending untuk saat ini saya istilahnya berlangganan. Jadi ketika ada permintaan dari konsumen saya minta, Mas nanti ini langsung saya WA kan ke juragan. Nah, jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini permintaan selalu terpenuhi. Oke, boleh tahu dong Kak, kira-kira kan berarti istilahnya itu Kak Solicul udah menjalin kerjasama ya, benar? Nah, kalau boleh tahu ada berapa sih yang Kak Solicul jalin kerjasamanya? Untuk pondok ada 3. Yang mungkin besar itu pondok Tebuireng miliknya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu yang santrinya 4.500. Nah, jadi meskipun saya kayak bakul sayur, tapi setidaknya saya juga punya pengaruh besar nih pondok Tebuireng dalam bidang makanan sih, bukan dalam bidang mengulang. Oke, kalau di hal yang bagian Kak Solicul kan udah kerjasama di bagian pemasok nih. Katakan kalau barang langka, Kak Solicul kan stoknya selalu ada. Nah, untuk menjalin kerjasama itu sama pemasoknya, sama juragan istilahnya ya, itu gimana Kak? Boleh diceritakan biar nanti teman-teman yang lihat jadi tahu nih ilmunya bagaimana sih caranya kita itu kerjasama yang baik sama apa ya istilahnya itu, sama juragan kita atau pemasok kita gitu. Yang pertama kita komunikasi dengan juragan yang baik. Komunikasi dalam artian gini, istilahnya kalau kita ke pondok ya, kita kan melewati depan itu ada Pak Satpam, ada ibu dapur, ada karyawan. Lah di situ kan tiap hari kita ketemu. Jangan sampai kita meninggalkan orang-orang seperti ini. Nah, paling enggak kita kasih, ya Mas, rokok. Nah, itu salah satunya pelancar usaha kita atau istilahnya bukan suap ya kalau saya nyari. Gitu sih.
Jadi yang gerbang semula kita harus buka sendiri karena ada surya, ada apa ya? Ada rokok lah, ada rokok. Jadi salam tempel itu bisa pintu itu serasa kebuka sendiri. Selamat pagi Pak, oh sayur, ya masuk. Oh iya. Itu salah satunya sih. Jadi rasa kekeluargaannya itu juga ada. Nah, itu yang harus kita jaga. Nggak sampai nilai mosok ambek sapame satru, kan ya nggak enak kan. Oke, kita kan gini ya Kak, kemarin kan waktu awal-awal pandemi, kita kan pandemi dari tahun berapa? 2020 ya? 2020, 2021, baru selesai tahun ini ya, 2022. Nah, selama gini kan, seperti yang kita tahu di masa pandemi itu banyak banget pengusaha atau dagang, orang dagang itu mengalami kerugian, penurunan, atau bahkan ada yang nggak dapat pemasukan seperti itu ya. Nah, untuk Kak Solicul sendiri, apakah pandemi kemarin itu berdampak ke usaha yang Mas Icul miliki? Sangat. Apalagi itu bahan pokok kan ya. Kalau untuk masuk ke pondok sangat-sangat berdampak sekali. Tapi kalau untuk ke pengepul, ke masyarakat tidak terlalu sih. Tapi kalau untuk pondok, karena pulangnya semua 4.500 orang itu tinggal 15 orang dalam waktu kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Tapi setelah itu anak pondok kembali lagi. Berarti pandemi kemarin juga tetap berdampak banget nih ya. Berdampak juga di pendapatan juga ya nanti. Hilang hampir 95%. Tapi Kak Solicul tetap bangkit ya ini. Bangkit. Usaha lain ya mungkin yang daripada nganggur-nganggur kan ada mobil pickup ngangkut barang orang lain. Tapi tetap sayurannya kan tetap jalan. Sayur tetap tiap hari berangkat. Oke. Ini yang namanya terus ini ya Kak. Yang namanya kita usahakan pasti ada kayak target kita punya apa sih yang mau kita capai, istilahnya achievement kita buat usaha kita. Nah, untuk Kak Solicul sendiri target usaha kedepannya itu apa? Cita-cita yang pengen Kak Solicul dapatkan lagi kedepannya itu apa? Apa yang pengen Kak Solicul raih lagi buat usaha Kak Solicul juga? Kalau untuk usaha sayur, target saya yang dulu hanya meminta mungkin 1 hari usaha itu dapat 100.000. Itu cita-cita awal. Nah, ketika saya sudah menikah kemarin, tujuan saya beralih lagi. Ketika saya nikah nanti, saya wajibkan usaha saya 1 hari minimal 500.000. Itu minimal. Nah, itu target saya. Tapi untuk saat ini kadang 500, kadang 800, kadang 300. Itu dari targetnya saya itu cuma dalam waktu per bulan minimal 8 juta untuk saat ini. Jadi Kak Solicul pernah nggak berpikiran buat nanti kedepannya katakan aku pengen kerjasama sama pengepul yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, aku pengen katakan buka sekalian tokonya yang lebih besar lagi itu gitu. Pasti ya. Pengen banget ya. Karena jiwa-jiwa pengusaha nggak pernah kata jiwa pengusaha itu jiwa yang mau berkembang. Iya benar. Factor di luar juga di dalam. Nah. Tapi untuk mencapai itu kira-kira planningnya sekarang itu tetap ada dong ya poin-poinnya. Untuk mencapai ke sana aku harus lakuin ini. Nah, ada nggak pikiran di Kak Solicul itu buat ngegedein itu gimana? Planningnya aja itu gimana? Kalau untuk usaha sayur, planning saya sih sesuai target ya. Sudah seperti itu, udah sebesar itu, udah alhamdulillah. Tapi karena saya juga masih banyak waktu luang dalam usaha sayur itu, saya punya target usaha lain. Nah, kemarin nikah sekalian dekorasi. Oh iya benar. Kemarin kan memang lagi promosi itu ya. Dekorasi buat wedding. Ya. Kenapa juga itu Kak? Kok milih di wedding juga? Satu. Kenapa? Di depan rumah itu tiap hari kan ada pos. Nah, itu ada anak 5 sampai 10 lah tiap hari itu. Nah, saya daripada teman-teman Karang Taruna kan itu teman-teman Karang Taruna itu daripada tiap hari kurang ada kegiatan, saya baca peluang, kenapa enggak kita usaha air waktu itu seperti itu. Lah usaha apa Mas yang bisa dikembangno bengi sampai isu tok. Soalnya nek siang kan kerja. Nah, nyoba dekorasi sekalian untuk promonya aku pas rabiai gitu waktu itu. Jadi anak-anak juga semangat. Ya wis oke, deal. Nah, alhamdulillah kemarin
nikah sekalian promosi dekorasi. Iya sih, karena kita sebagai seorang pengusaha kan juga harus pinter-pinter baca peluang ya. Jadi biar nggak itu aja usahanya. Kita tahu sambil jalanin usaha sayuran ini tadi, terus kan yang namanya orang menikah kayak dekorasi itu kan nggak ada habisnya. Terus-terusan yang penting kita harus apa ya istilahnya menyesuaikan keadaan juga ya Pak? Ya, wajib kita itu harus update kayak gitu ya benar. Yang penting pinter-pinter baca peluang aja ya. Iya. Terus itu gimana itu kelanjutannya Kak? Ya, alhamdulillah dari kemarin awal sampai sekarang alhamdulillah juga banyak ada job juga. Tapi tetap usaha sayurnya lancar ya? Tetap kalau sayur itu pegawai negerinya. Oh iya benar. Ya, pegawai negerinya tetap di sayur tapi untuk jajannya kita di dekorasi. Iya. Jadi kita emang harus punya mental, ayolah berkembang masa itu tok. Nah, rugi ya Pak di sekolah nek gak ngono. Mumpung masih muda juga ya Kak. Oke. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita minum dulu aja ya Kak, break aja sebentar gitu, ngobrol santai biasa gitu sebentar. Silakan diminum Kak, biar kita nggak haus juga ya, kita ngobrol kan juga butuh. Iya benar, minum. Udah ya Kak, segar? Oke, gini. Pertanyaan ini sebenarnya lebih ke buat nanti yang nonton sih ya, calon-calon pengusaha muda yang baru gitu kan. Sebenarnya motivasi yang dapat diberikan ke penonton nih dari Kak Solicul kepada para pengusaha muda yang lain gitu kan, yang sedang memulai usahanya atau yang sedang berkembang. Nah, motivasinya kira-kira apa buat mereka gitu? Motivasi yang pertama sebagai pengusaha itu ada yang harus dipikirkan. Yang pertama rencana, yang kedua tujuan. Itu kata-kata hampir sama, tapi berbeda menurut versi saya. Kalau rencana itu jalan yang kita pikirkan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau tujuan itu apa yang kita cita-citakan. Kita coba bahas rencana. Rencana ketika kita gagal, jangan berganti. Kalau untuk rencana, kalau ketika kita sudah punya usaha dan usaha itu gagal di tengah jalan, jangan ganti tujuan, tapi ganti rencananya. Ganti plannya gitu. Plannya. Untuk tujuan itu kan apa yang kita cita-citakan. Contoh, kita punya usaha dekorasi. Tujuan dekorasi kita, target kita itu di tujuan. Aku bicaranya 1 bulan, iso planning 10 job. Itu tujuan utama, ya kan? Tujuan itu ya. Tapi rencananya kita 1 bulan cuma 5 job. Berarti kan kita gagal. Jadi gimana caranya kita tetap harus nyapai tujuan kita tadi? Itu yang harus digapai. Jadi rencana dan tujuan itu hampir sama, tapi berbeda. Katakanlah gini, kalau sistem matematikanya anak kewirausahaan sama anak sistematikanya anak matematika itu beda. 5 tambah 5 itu kalau 10 kan, kalau menurut Manisa kan 10 ya, tapi kalau kewirausahaan 5 tambah 5 bisa jadi 15, bisa jadi 3, karena kita nggak ada, kadang untung kadang rugi. Jelas kan itu kalau di wirausahaan. Nah, gimana kita caranya 5 tambah 5 itu 10 atau lebih. Nah, itu salah satu motivasi, mungkin sistematikanya seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau mau mulai usaha itu yang penting satu, jujur aja. Jujur. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Karena kayak ceritanya wong sugih kuwi langsung sugih. Enggak ada ceritanya kita bisa langsung loncat ke tangga yang paling atas kalau. Iya. Kecuali di wong jero wis teranaan. Kecuali kalau sandarannya katakan pohon jati gitu. Bener. Oke, selama ini gini nih Kak.
selama ini apa sih yang memotivasi diri sendiri? Gimana Kak Solicul kan pastinya punya dong kayak gimana caranya memotivasi diri sendiri, padahal ada kalanya kan kita juga capek gitu kan ya. Ada kalanya kita itu ngerasa lelah atau ngerasa malas gitu kan, sekali kan kayak gitu. Tuntutan utang. Nah, kalau kita terus terang ya, tuntutan itu yang menjadi salah satu penyemangat. Karena kita punya tuntutan, katakanlah mobil, kemarin habis ambil mobil, kita per bulan harus jagain sekitar segini sampai segini. Jadi yang semula kita kadang sakit pun kita tetap jalan karena ada tuntutan. BRI nggak bisa dinyang. Oh iya benar juga ya. Iya kan? BRI nggak bisa dinego. Kalau mungkin tetangga dinego bisa, tapi satu kan gitu. Tapi kalau BRI nggak bisa dinyang, itu yang menjadi motivasi diri sendiri. Bangkit loro gak mikir, Tapi kan gini ya Kak ya. Tapi keren gitu kan ya. Kalau kita pikir dengan kita yang usia segini kita bisa jarang gitu loh ya Kak. Kita bisa bayar cicilan segitu, kita bisa punya mobil, kita bisa beli ini, bisa beli itu, kan salah satu pencapaian tersendiri yang bisa memuaskan diri kita sendiri gitu kan ya. Iya benar. Terus selama ini Kak Solicul kalau ada yang kayak tadi ada kegagalan kayak gitu ya, boleh dong juga di-share ke teman-teman. Misalkan gagal itu tetap kayak gini gitu, apa yang harus Kak Solicul lakukan, boleh di-share aja ke teman-teman. Versi gagal di sayuran itu ya terus meningkatkan kualitas. Kualitas sayurnya itu diperbaiki lagi. Ya jadi kayak kemarin katakanlah, langganan ambil iko gak cocok karena barangnya kurang bagus. Ya kita cari juragan-juragan baru yang bisa memberikan kualitas terbaik bagi kita. Karena pembayaran kita juga bagus pada mereka. Tapi kadang-kala kan beda orang, kadang kita dikasih barang yang kurang bagus, jadi akhirnya kualitas kita mau. Oke, berarti emang motivasinya yang paling utama kita emang harus tetap maju, jangan sampai tujuan kita itu berubah gitu ya. Istilahnya itu kita harus yang pertama, yang pasti kita harus percaya diri ya. Jangan sampai goyah gitu ya. Kayak tujuan itu ya udah kita harus nyapai itu. Gimana caranya? Karena kalau udah mencapai tujuan itu, rasa apa yang kita lakukan selama mencapai tujuan itu wis puas gitu loh. Meskipun sifat manusia tidak pernah puas. Ya, tapi kalau udah kita tujuanku merusak mini, katakanlah tujuanku merusak mini aku di mobil dewe, itu udah tercapai, itu alhamdulillah kalau aku sih gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang mungkin baru mulai usaha atau baru merintis atau sedang berjalan atau lagi berkembang banget, yang pasti kalau saya simpulkan sendiri pun kita harus tetap berusaha ya, manfaatkan peluang tadi seperti kata Kak Solicul, manfaatkan peluang, terus berkembang, jangan menyerah gitu kan ya. Yang pasti juga jujur, tanggung jawab, doa juga gitu ya teman-teman ya. Dan yang pasti jangan sampai goyah gitu aja. Oke Kak, ini yang terakhir ya. Istilahnya kayak last but not least gitu ya. Barangkali ada pesan terakhir buat teman-teman semuanya. Singkat aja, satu patah atau dua patah kata gitu buat teman-teman semuanya. Hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi betapa pentingnya diri kita untuk orang lain. Bener juga ya Pak. Singkat, padat, namun maknanya sangat luas gitu ya. Oke teman-teman, mungkin podcast kali ini dengan bareng Kak Solicul kali ini cukup di situ dulu ya. Nanti kedepannya kita akan podcast dong tentunya yang gak kalah keren dan gak kalah menarik dengan pembicara yang sama-sama luar biasa dan penuh inspiratif lagi. Jadi untuk podcast kali ini akan kami tutup dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.